penyebab kredit macet dari segi kreditur itu sangat banyak sebenarnya. Yang pertama, tidak cermat. Tidak cermat itu seperti apa, Pak? Tidak cermat itu dalam rangka menilai orang. Pinjamannya 600, tapi asetnya sebenarnya tidak sampai 600. Nah, itu dipinjamkan senilai 600, itu tidak cermat. Jadi sebenarnya bank itu juga dalam rangka menilai seseorang ini sebenarnya tidak layak untuk kita kasih pinjaman, tetapi kita tetap kita kasih pinjaman. Kemudian terjadinya salah prosedur, itu juga banyak terjadi salah prosedur itu. Jadi salah satu kesalahan prosedur, contoh kayak gini nih. Kemarin saya menemukan satu kredit yang ada di salah satu provinsi di Jawa Timur. Ini ada satu aset, nilainya kurang lebih sekitar 2,5 miliar. Tetapi aset ini sebenarnya punya orang tua. Yang tinggal di situ ada 4 orang anaknya, di mana kebetulan keempat orang anaknya ini tidak punya kemampuan untuk bayar. Tetapi karena bank kreditur itu melihat nilai aset, akhirnya dikucurkan kredit senilai 450 juta, di mana keempat orang anak ini 5 orang nggak salah, kelima orang ini tanda tangan kredit. Salah satu sebenarnya yang jadi provokator itu artinya kelima orang anak ini tanda tangan kredit senilai pencairan 450 juta. Dan pekerjaannya nggak karu-karuan semua, ada yang tukang, ada yang becak, nggak karu-karuan lah, nggak layak sama sekali untuk diberikan kredit senilai 450 juta. Dampaknya akhirnya habis. Uang itu untuk konsumtif, tidak untuk hal yang produktif. Ini kan terjadi ironis sebenarnya. Karena apa? Kreditur sebenarnya tidak mengincar bagaimana agar orang ini minjemin untuk orang ini untuk bayar, enggak. Tetapi dia lebih mengincar untuk asetnya, nilainya lebih mahal dari nilai kredit. Dan betul, begitu macet 1, 2, 3, 4, 5, 6, wah, tereksekusi langsung. Dijual dan dieksekusi. Ya. Kemudian adanya pasal 1330 itu di kesalahan prosedur di peringkatan, kemudian adanya kolusi. Kolusi itu terjadinya adanya kesepakatan pencairan kredit. Kayak kemarin di Jawa Timur baru ribut. Jadi Bank Jatim itu mencairkan kredit karena kacapnya tahun depan mau pensiun. Akhirnya yang orang tidak layak itu plafonnya kepala cabang 1,5 dihajar. Meskipun tidak karu-karuan, datanya tetap disetujui senilai 1,5. Nah itu dampaknya, Pak, ya macet semua itu. Jadi masalahnya seperti apa? Kemudian selanjutnya ada masalah-masalah yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Contoh adanya perubahan kebijakan luar negeri misalkan. Ini teman-teman yang eksportir nggak bisa ekspor. Kenapa? Shipping itu naik, bukan 100 kali lipat sekarang, 1000 kali lipat. Jadi yang biaya kontainer sekarang itu misalkan $100, sekarang naik jadi $1000. Berarti kan sudah nggak nyampe. Jadi kemarin salah satu alumni, dia itu kebetulan dalam bisnisnya itu adalah eksportir batu. Yang dia biasanya anggap sekarang itu ekspor batu satu kontainer itu $100, gitu ya. Biayanya naik tidak jadi $200, tapi jadi $1000, bahkan $1500. Negara tujuan nggak mau terima sudah, karena apa? Terlalu mahal biaya shippingnya, jadi nggak bisa jualan mereka. Nah ini kan macet karena adanya faktor kebijakan luar negeri. Kemudian adanya force majeure itu kayak sekarang kena bencana dan ini kan hampir menyeluruh ke seluruh dunia dampaknya, gitu ya.